Rasa penasaran publik pelan-pelan mulai terjawab. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan tegas mengatakan tidak ada aksi tembak-menembak di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan. Pernyataan yang disampaikan Kapolri dalam konvers pada Selasa malam itu sekaligus mematahkan cerita yang telah terbangun di masyarakat. Karena faktanya, Eliezer mengaku menembak Yosua atas perintah Verdi Sambo. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Perubahan pengakuan Eliezer ini merupakan hasil dari upaya tim sus bentukan Kapolri membujuk Barada berusia 24 tahun itu untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Hingga akhirnya Eliezer mengajukan diri sebagai justice collaborator. Ada hal yang menonjol pada saat melaksanakan pemeriksaan khusus ini terhadap Barada RE yang bersangkutan pada saat dilaksanakan pemeriksaan mendalam ingin menyampaikan unek-unek. Dia pengen menulis sendiri. Tidak usah ditanya, Pak, saya menulis sendiri. Yang bersangkutan menulis dari awal bahwa dia melakukan adalah yang bersangkutan. Dengan dilengkapi dengan cap jempol dan materai. Selain mematahkan kisah tembak-menembak di rumah dinas Kadif Propam, pengakuan terbaru Richard Eliezer ini juga membawa implikasi pada institusi Kompolnas. Kompolnas mendapat sorotan tajam publik karena pernyataannya di tanggal 12 Juli seolah mengamini semua kronologis yang disampaikan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto, yang telah resmi dinonaktifkan sejak 20 Juli lalu. Berawal dari terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir E. Dia masuk ke kamar, kemudian istri Kadif Propam Brigadir E itu dengar, langsung turun untuk mengecek ada kejadian apa. Nah, setelah turun ternyata ditemui di situ ada Brigadir J yang justru malah menodongkan senjata, kemudian melakukan tembakan. Nah, kemudian terjadilah tembak-menembak yang akhirnya Brigadir J meninggal dunia. Akibat sikap Kompolnas ini, pengacara keluarga Yosua Kamarudin Simanjuntak mengkritik sikap Benny Mamoto yang dinilainya terlalu membela Polri karena pernah memberikan penjelasan yang membela pernyataan awal polisi terkait kejadian baku tembak kasus Brigadir J. Dan kemanfaatannya jangan seperti Kompolnas ini dari dulu hanya sebagai bumper daripada Polri. Maaf Bang, sejak awal kami bilang kami bukan bumpernya Polri. Pak Benny Mamoto sudah menjelaskan. Persoalan awal mulanya itu karena mengutip kutipan dari Humas dan sudah dikoreksi. Makanya jadi, jangan hanya mengutip Bapak, harus diinvestigasi. Saya ini komisioner Kompolnas, saya ini anggota Kompolnas. Kini, penyidik tim khusus Kapolri sudah menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuh Brigadir Yosua. Lalu apa jawaban Kompolnas mengenai tudingan membela Verdi Sambo? Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua kepada istri dan keluarga saya. Saya sudah bersama Ketua Harian Kompolnas, Irjen Purnawirawan Benny
Mamoto. Selamat malam Pak Beni. Selamat malam. Pak Beni, Anda mendapat kritikan yang luar biasa. Anda diserang, dibully begitu kalau netizen katakan. Apa introspeksi Pak Beni? Yang pertama, membuka dialog kita ini saya ingin memberikan apresiasi dulu kepada Bapak Kapolri, kepada jajaran tim sus, Riksus yang telah berhasil mengungkap misteri yang selama ini menjadi pertanyaan publik. Atas kerja kerasnya akhirnya terungkaplah kasus ini yang sesungguhnya. Jadi kalau kembali dipertanyakan bagaimana introspeksi saya memahami apa yang terjadi di masyarakat, kemarahan publik, menanti kasus Anda ini. memahami itu? Memahami, menanti kasus itu. Nah oleh sebab itu... Arti memahami itu apa? Berarti Pak Beni paham bahwa rakyat atau masyarakat itu punya dasarnya marah pada Pak Beni? Marah tidak hanya pada saya, pada institusi Polri, kepada yang menangani, marah kenapa lama, satu. Kenapa ini penjelasannya berganti-ganti dan sebagainya. Ya, nah oleh sebab itu langkah saya, ketika begitu kasus ini muncul, media menghubungi kami. Saya tidak komen, tidak ada yang saya layani. Menghubungi Kompolnas maksudnya ya? Apa komentarnya, apa saya tidak komentar. Setelah Karopenmas rilis, kemudian... Itu di hari Senin tanggal 11 Juli? Ya, itu kami mulai merespon. Karena sudah ada rilis dari sumber yang bisa dipercaya. Dan tidak berhenti di situ, karena begitu banyak perdebatan di media, ada informasi jarinya dipotong segala macam, kami putuskan. Oke, tapi sebelum sampai di situ Pak Beni, maaf saya potong. Apakah Pak Beni kemudian sadar bahwa Pak Beni ikut menyebarluaskan kebohongan? Nah sebentar, saya jelasin dulu duduk masalahnya. Karena terjadi perdebatan di publik, diantaranya tadi informasi jari dipotong, kami dengan Bu Pungki, dengan staf, datang ke Polres Jakarta Selatan. Kebetulan Kapolres selesai rilis. Saya ditemui oleh Kapolres, Wakapolres, Kasat Reskrim. Kami pertanyakan. Apa yang terjadi? Ada jari yang dipotong, tidak ada Pak, ini fotonya. Bagaimana olah TKP? Pak Dia Beni, jelaskan. Maaf, begini, karena Pak Beni kan dalam video yang memang beredar waktu itu, dan Kompas TV juga punya rekamannya. Pak Beni mengatakan bahwa tidak ada kejanggalan dari kasus Joshua. Pertama-tama sebenarnya itu sebelum mengutip ada video Bapak itu, sebelumnya hari Senin, hari Selasa 11, 12, Pak Beni sendiri langsung mengatakan tidak ada kejanggalan dari kasus Joshua. Yang ingin saya tanyakan adalah belum apa-apa, Kompolnas dalam hal ini Pak Beni juga mengatakan nggak ada apa-apa, tidak ada kejanggalan dalam kasus ini. Saat satu republik itu merasa ini ada yang janggal Pak Beni. Iya. Jadi begini, setelah ramainya di media, saya berusaha. Karena tugas Kompolnas diantaranya adalah mengklarifikasi kasus-kasus menonjol. Kami datang ke Kapolres, kami menanyakan bagaimana penanganan kasusnya, kemudian rekonstruksinya bagaimana, siapa yang diundang dari lapor segala macam. Sampai akhirnya saya tegaskan lagi. Jadi gimana? Sudah clear, nggak ada masalah. Itu yang Tidak Bapak ada. katakan kan? Karena Bapak bilang saya turun langsung. Betul. Mendengar dari tim penyidik Polres Jakarta Selatan. Saya merasa perlu turun karena banyaknya silang informasi yang membuat bingung masyarakat hingga saya turun langsung. Betul. Memang kata turun langsung ini seolah-olah Bapak menginvestigasi, turun langsung. Padahal sejatinya Bapak turun langsung bukan untuk investigasi, hanya bertanya pada Kapolres dan Kasat Serse. Betul. Pak Beni kan jenderal yang ditempatkan di Kompolnas, lembaga yang terhormat untuk mendengar aspirasi masyarakat terhadap kinerja polisi. Pak Beni ini bukan jubir Polres. Nah, perlu saya jelaskan, kewenangan Kompolnas itu terbatas, bukan seperti Komnas HAM. Komnas HAM punya kewenangan penyelidikan. Tidak apa-apa Pak Beni, tidak apa-apa. Kalau menurut saya bukan itu soalnya. Soalnya adalah mengapa Kompolnas yang memiliki tugas memberikan masukan pada presiden, memberikan arahan pada kebijakan presiden soal kepolisian negara Republik Indonesia. Di kasus yang sangat besar ini justru Kompolnas menjadi humas atau PR-nya Polres Selatan dalam hal ini ingin membela Sambo. Kesan itu mungkin muncul di masyarakat. Tetapi kami dari Kompolnas sendiri selalu ada di posisi yang netral, tidak berpihak. Saya buktikan
Bagaimana mungkin Bapak mengatakan berada di posisi yang netral, tidak berpihak? Belum apa-apa, apa yang Bapak katakan itu adalah plek ketiplek apa yang menjadi kalimat Kapolres Jakarta Selatan yang terbukti sekarang dimutasi. Sekarang begini, kami itu hanya bisa klarifikasi. Soal jawabannya kemudian bohong, dia dimutasi atau dinonaktifkan. Masa kita nggak bisa percaya sih sama aparat? Dan saya tidak berhenti di situ. Selesai itu saya datang ke keluarga, ke Jambi. Belum sampai di situ. Harusnya Pak Beni, ketika Bapak menerima klarifikasi dari Polres Jakarta Selatan, Bapak harusnya juga mendengar keluarga korban seperti apa yang terjadi. Ya. Tapi yang Bapak lakukan adalah sekali lagi yang seperti saya bilang copy paste apa yang dikatakan oleh Kapolres Jakarta Selatan. Kan Bapak justru membuat citra Kompolnas dan citra kepolisian itu lebih buruk lagi karena Bapak pernah membela tersangka pembunuh. Nah itu pendapat publik silakan. Tapi sekali lagi saya sampaikan, wujud saya netral. Saya kemudian datang ke rumah keluarga di Jambi. Saya mendengar keluh kesahnya, mendengar curhatnya, mendengar permintaannya. Tapi the damage has been done. Kerusakan itu sudah terjadi. Harusnya Bapak sebelum melakukan rilis atau membuat pernyataan pada publik, harusnya Bapak mendengar dulu keluarga. Sebelum Bapak mengatakan bahwa sudah turun langsung, mendengar dari tim penyidik Polres Jakarta Selatan. Bahkan Bapak sudah langsung jumping into conclusion atau turun dalam kesimpulan sama seperti versi Sambo, sama seperti versi Polres Jakarta Selatan. Ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang almarhum. Tega banget Pak. Saya ketika dimintain tanggapan oleh media, tentunya harus merujuk pada sumber resmi. Tidak lewat medsos, tidak lewat hoax. Sumber resminya dari Polri, itulah yang saya ambil. Soal nanti rilis itu tidak benar, ada risiko. Dan ketika saya mengutip ini kemudian saya diserang, itu risiko saya. Oke, berarti selama ini kita sendiri harus bisa tidak perlu percaya pada Kompolnas karena Kompolnas hanya ingin menyadur dari sumber resmi yang mana sebenarnya itu adalah kebohongan. Apakah Bapak ingin mengatakan berarti kalau Kompolnas bicara tidak perlu percaya pada kami? Ya, sekali lagi ini menurut saya kesimpulan sepihak ya. Karena apa? Saya belum selesai tadi menyampaikan. Saya datang ke Jambi, saya dengar langsung keluhannya. Mereka minta tolong untuk memperjuangkan barang-barang milik almarhum. Saya langsung sampaikan ke ini dan satu lagi, keluarga minta untuk pemakaman secara kedinasan. Yang membuat surat itu Kompolnas kepada Kapolri. Ada suratnya resmi. Itu paling tidak kontribusi pada keluarga. Betul, betul. Kadif Propam dibela. Keluarga yang kehilangan nyawanya dijadikan second layer atau dibiarkan. Sesungguhnya kemana hati Kompolnas? Kenapa 7 tembakan Brigadir J nggak ada yang kena, sementara 5 tembakan Brigadir E itu kena semua. Kondisi Brigadir J ini dalam keadaan panik, dalam keadaan tidak fokus untuk membidikkan senjatanya karena kaget ketahuan, sehingga arah tembakannya tidak menentu. Di samping itu juga terhalang oleh tangga. Nah, sementara Brigadir E ini dapat fokus karena dia ada di atas, bisa mengarahkan senjatanya ke Brigadir J. Brigadir E ini ternyata memang juara menembak dari Brimob, sehingga bidikannya tepat. Dari mana bisa langsung bisa menjustifikasi bahwa Richard Eliezer itu jago nembak, sementara almarhum itu yang nggak ketembak karena panik. Bapak bahkan nggak di sana. Sekali lagi, yang kami sampaikan adalah diberikan oleh sumber resmi. Ini satu yang ternyata berbohong. Ternyata berbohong dan saya akhirnya jadi korban. Kedua, ketika saya mengulas sesuatu, memang background saya kemudian di dunia menembak. 25 tahun saya ada di Perbakin. Jadi kalau bicara teknis, bicara ini saya paham betul. Itu justru yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya Pak Benny Mamoto. Pak Benny Mamoto, orang banyak tahu sudah malang melintang di dunia kepolisian, menjadi anggota Densus anti teror, lama sebagai serse, banyak
mengungkap kasus-kasus pembunuhan besar, kok bisa dibohongin sama sekelas AKBP? KBP malah. Tuh, Bapak justru Kombes. menurunkan lagi jabatannya. Kok bisa Jenderal Bintang 2 puluhan tahun di Mabes Polri menguak kasus teror bom Bali dan seluruh pembunuhan besar, kok bisa dibohongin nama level pangkat rendah? Ya kalau mau bicara marah, saya marah sekali. Karena bagaimanapun saya terdampak dengan masalah ini. Saya lebih marah lagi kepada yang menyusun skenario ini. Karena banyak korban yang ditimbulkan karena peristiwa ini. Kok bisa Bapak percaya? Karena buat saya itu nggak masuk, it doesn't make sense, Pak Benny Mamoto. Bapak tadi bilang saya hanya mengutip rilis. Bapak itu bukan anak kemarin sore yang polos-polos aja gampang dibohongin sama penyidik. Bapak kan mesti langsung tahu ada yang nggak beres nih. Betul. Pertanyaannya adalah, Bapak ini memang gampang dibohongin, yang mana saya tidak percaya itu, atau memang Bapak mau membela Ferdy Sambo? Begini, mohon tidak diputus sampai dengan statement saya itu. Berikutnya, ternyata terjadi perkembangan yang begitu signifikan. Dan kami mengikuti dan kami memberikan statement dengan perkembangan itu. Jadi jangan dipotong selesai statement, sudah hakimi di sini. Tentunya tidak fair. Tidak fair justru bagi keluarga. Mereka harus mendengar pernyataan Kompolnas bahwa anaknya ditembak karena pelecehan seksual. Jadi kalau bicara soal ketidakadilan, Kompolnas lebih jauh, lebih dulu menjadi hakim yang sangat tidak adil bagi keluarga korban. Ya, dalam konteks ini tergantung sudut pandang mana ya. Artinya begini, kalau kita mau melihat masalah ini secara utuh, runut, barulah kita bisa mengambil kesimpulan. Runut dalam arti suatu penyidikan, proses penyidikan dari waktu ke waktu akan berkembang, berubah. Buktinya sekarang berubah total. Oleh sebab itu janganlah karena hanya satu momen ini kemudian dipukul rata dan kemudian langsung di stigma. Ini tentunya tidak fair. Ya. Lain kalau saya kemudian tidak datang ke rumah korban, tidak membantu mereka, tidak mengeluarkan rekomendasi pemakaman kedinasan, ya, saya itu rasa, berarti saya berpihak. Ya, tapi saya rasa itu sebuah tugas yang itulah gunanya Kompolnas. Jadi wajar kalau publik marah pada Kompolnas karena dia diharapkan untuk menjadi lembaga yang selalu mendengar suara publik supaya Polri ini menjalankan profesinya dengan mandiri, independen dan profesional. Pak Benny, ketika Pak Benny mengatakan, oh iya karena terjadi pelecehan seksual. Banyak perempuan, saya misalnya, saya sih senang ya seorang Benny Mamoto Kompolnas berdiri di depan korban pelecehan seksual. Tapi begitu banyak korban pelecehan seksual di luar sana yang tidak punya akses kekuasaan, itu mendapat perlakuan tidak adil dalam penyidikan. Kini Kompolnas berdiri paling depan bicara soal korban pelecehan seksual. Karena istri jenderal, mentang-mentang istri jenderal baru sekarang Kompolnas bicara soal korban pelecehan seksual. Ingin tahu yang kami lakukan? Kami bekerja sama dengan Komnas Perempuan, KPAI, sangat mengatensi kasus-kasus yang menyangkut pelecehan seksual, kemudian kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Saya tidak melihat ada buktinya bahwa kasus Jombang kami turun. Ya, kemarin Pak, sidang kami ikut ke sana. Ya, tetapi menurut saya bahwa Kompolnas jauh lebih bersuara nyaring ketika ini terjadi pada istri seorang jenderal. Bukan bermaksud tidak sensitif pada korban, tapi kelihatan betul giliran ini terjadi pada keluarga jenderal maka Kompolnas berdiri di depannya. Tapi anyway, Pak Benny Mamoto, soal tembak-menembak itu jadi pure karena masukan dari Kapolres bahwa Richard Eliezer lebih jago nembak, si ini enggak. Itu betul-betul karena feeding dari Kapolres. Iya. Bapak tidak ngecek lagi di Brimob siapa sebenarnya jago nembak? Sebentar, setelah itu dalam perjalanan kami mulai ngecek, cross check data ke sana kemari temuannya berbeda. Jadi kami tidak berhenti selesai ngomong gitu terus nggak kerja, tidak. Kami terus bergerak. Kami selalu komunikasi dengan ketua kami Pak Menko Polhukam, bahkan hari Minggu pun kami dipanggil ke kediaman untuk rapat bersama. Bahkan kita berdiskusi bagaimana mengatasi
yang namanya psikohierarki. Kita yang disebutkan diskusi oleh Pak Mahfud. Ya, gimana Pak caranya Beni, mengatasi itu? Saya ingin paham gitu, karena Pak Beni mengatakan bahwa tidak berhenti sampai di situ. Tapi Pak Beni, ini sangat mengkhawatirkan kalau cara kerja Kompolnas seperti ini dan cara komunikasi Kompolnas seperti ini. Karena baru dapat satu verifikasi, lalu kemudian dinyatakan pada publik soal yang jago nembak, soal pelecehan seksual, soal tidak ada, soal ada tembak-tembakan. Pak, Bapak itu sudah memberikan satu label pada orang yang tewas tertembak. Dan sekarang Bapak hanya tinggal mengatakan pembelaannya bahwa ya karena itu klarifikasinya belum berhenti. Mengerikan Pak cara kerja seperti itu. Sekali lagi kita semua menjadi korban suatu skenario. Media pun sama dong. Media tiap hari memuat apa? Rilis dari mana? Ceritanya apa? Tapi setiap media memiliki keberpihakan pada korban. Baru kemudian setelah tim khusus turun dan menemukan penyimpangan ketika penanganan TKP, kemudian pendalaman pemeriksaan, baru terungkap bahwa ini adalah skenario. Saya korban dari skenario itu. Nah, marilah kita sama-sama sekarang, tim sus sudah bekerja, sudah terungkap semua, psikohierarki ini kendalanya sudah teratasi, masuklah ke proses penyidikan. Oke. Nah, ini yang benar. Jadi Bapak merasa dikerjain? Saya korban, iya. Dikerjain nggak, merasa dikerjain? Atau cuma sekedar korban, jadi ingin mendapatkan apa, ya kasihan, playing victim? Ya dikerjain ya iya, oleh penyusun skenario. Ada tudingan Benny Mamoto dapat imbalan karena membela Ferry Sambo. Benar? Tidak ada luka sayatan. Yang ada adalah luka bekas rempetan peluru atau pecahan peluru. Kalau sayatan kan itu tipis ya, seperti kena pisau gitu kan tipis. Ini tidak. Kemudian juga dikatakan bahwa jarinya putus. Tidak. Jarinya memang luka karena ketika dia megang pistol kena tembakan dari Brigadir E. Nah, kemudian juga menyangkut masalah luka-luka yang lain, lebam dan sebagainya. Itu dari keterangan para saksi tidak ada aksi pemukulan dan sebagainya. Karena semata-mata ketika melepas tembakan dan pelurunya itu berkoset ataupun mengenai benda lain baru mengenai tubuh, proyektil itu pecah, maka lukanya belum tentu selebar lingkarannya itu kalau kena peluru utuh. Pak Benny Mamoto, Bapak dituduh atau mendapat orang berpikir apa yang dilakukan oleh Kompolnas. Karena semuanya hampir satu suara. Kasus ini terjadi 8 Juli, 9-10 Sabtu Minggu tidak terdengar, baru tanggal 11 hari Senin 11 Juli kasus ini menguak dan muncul di berbagai media. Kalau kita lihat betul media banyak mengambil suara Kompolnas karena kemana lagi media mencari referensi dan hampir semua satu suara yaitu ada pembunuhan karena tembak-tembakan, karena ada pelecehan seksual. Pak Benny tadi mengatakan bahwa ya karena rilis dan saya tetap mempertanyakan rasanya mustahil seorang jenderal bintang 2 bisa mudah ditipu oleh kelas AKP tadi Bapak bilang. Atau Bapak dapat imbalan dari Ferdy Sambo? Saya tidak pernah komunikasi dengan Ferdy Sambo ya dalam urusan ini sampai dengan saat ini. Kemudian juga saya tidak pernah urusan dengan dia. Yang lalu sebatas kepada urusan kedinasan saja waktu kasus Brotoseno sudah sampai situ. Tidak ada deal-deal apapun. Kemudian yang perlu saya jelaskan di sini adalah jadi saya nggak pernah ketemu sama sekali. Tidak pernah ketemu setelah sejak kasus ini tidak pernah ketemu. Jadi setelah 8 Juli tidak pernah ketemu. Ketemu terakhir kami ketika kasus Brotoseno, kita rapat di kantor Polhukam. Tanggal berapa itu Pak? Ketika kasus Brotoseno rame. Berarti awal-awal. tanggal 8 Juli? Oh jauh sebelum 8 Juli. Yang ingin saya klarifikasi karena informasinya Bapak sempat bertemu dengan Irjen Polisi Ferdy Sambo saat itu Kadif Propam belum dimutasi, belum dinonaktifkan dan belum dimutasi. Tapi setelah kasus ini informasinya kenapa Bapak begitu membela
Ferdy Sambo sehingga sebagai juru bicara Ferdy Sambo, humasnya Ferdy Sambo, karena Bapak sempat bertemu dan ada imbalan untuk Bapak. Perlu saya klarifikasi, sekali lagi saya tidak ada komunikasi dan tidak pernah ketemu. Yang terjadi adalah salah satu komisioner, Ibu Pungki, ditelepon oleh Pak Sambo. Diminta untuk datang sebelum kasus ini rame. Tapi setelah tanggal 8 Juli? Ya, sebelum kasus ini rame. Berarti antara 9-10, Sabtu Minggu? Enggak, Senin kalau nggak salah. Berarti Senin, tanggal 11? Ya. Sudah rame sebenarnya, tapi baru muncul di permukaan saja. Media mainstream semuanya sudah mewartakan. Nah, beliau datang, kemudian ketemu, yang bersangkutan nangis-nangis, curhat seperti ceritanya itu. Nah, kemudian setelah selesai itu, Bu Pungki melapor ke saya, Pak tadi saya dipanggil gini. Sudah jelaskan, akhirnya Bu Pungki juga melapor kepada Pak Menko Polhukam. Pak, ada peristiwa ini. Jadi bukan saya. Pak, itu biasa ya, polisi manggil Kompolnas, bukan Kompolnas yang manggil anggota Polri? Tergantung masalahnya apa. Dan konteksnya apa. Ini kan konteksnya lebih pribadi, bukan kedinasan. Tapi kan yang diceritakan tentang sesuatu yang terjadi di rumah dinas. Iya, artinya itu diketahui oleh Bu Pungki setelah ketemu. Bukan ditelepon ngomong saya ada masalah ini tolong kesini, tidak. Bu Pungki setengah kejebak dong, karena nggak tahu masalahnya. Disuruh datang aja. Suruh datang gitu aja. Nurut ya? Ya karena memang kenal. Nah ini saya perlu klarifikasi. Kemudian kedua yang menyangkut masalah, saya ingin sekali lagi tegaskan masalah ini ya. Kita semua jadi korban dari skenario ini. Sekali lagi kita menjadi korban, bukan hanya saya. Media juga, publik juga. Jadi dalam hal ini tentunya akan fair seandainya juga secara berimbang lah melihat ketika Kompolnas ditanya media mau jawab apa? Nggak tahu. Pak ini nggak tahu. Pak ini nggak tahu. Sementara kami tidak punya kewenangan investigasi, penyelidikan. Yang ada adalah kami minta klarifikasi. Contoh, ada pengaduan masuk ke kami. Kami minta klarifikasi, dijawab. Kami sampaikan ke pengadu nggak terima. Bukan seperti ini Pak, keadaan sesungguhnya. Saya tanya lagi, saya sampaikan lagi. Tetap miss, kami datangin untuk gelar. Itu yang kami lakukan. Jadi fungsi pengawasan kami beda dengan Komnas HAM. Ya. Kalau tadi Bapak mengatakan kami harus jawab apa, jadi kami hanya sebatas bisa minta klarifikasi dan kemudian menyampaikan pada misalnya yang melaporkan. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga sesungguhnya karena Kompolnas ini bukan meresonansi ucapan polisi semata, tapi kan justru Jenderal Bintang 2 ditempatkan di sana, aktivis human rights atau HAM di sana. Jadi kan tentu juga harus memiliki common sense atau akal sehat. Apakah apa yang dikatakan oleh penyidik atau anggota polisi itu masuk akal atau tidak? Karena pengalaman Bapak kan bukan pengalaman kaleng-kaleng. Bisa mampu juga mencerna. Itu yang tadi kemudian orang mengatakan, waduh ini kayaknya Kompolnas sudah kemasukan angin nih. Jadi justru membela yang sekarang menjadi tersangka pelaku pembunuhan. Poin saya adalah Pak Beni, kan Kompolnas ini justru kita butuhkan. Kalau Kompolnas begini cara mengkomunikasikannya, belum apa-apa sudah lebih langsung berpihak pada polisi dan bukan mendengar suara-suara rakyat yang membutuhkan keadilan, apa masih kita perlu Kompolnas? Yang pertama, belajar dari pengalaman kasus ini, begitu banyak media minta wawancara, ya mohon maaf, terpaksa saya tolak. Ketika saya tidak punya bahan yang memang itu akurat atau yang punya nilai pembuktian yang kuat, saya lebih baik menolak, tidak. Ini salah satu sikap kami ya. Kemudian kedua, dalam konteks ini keberadaan Kompolnas itu diatur dalam undang-undang, ya undang-undang kepolisian. Nah, dari periode ke periode Kompolnas ini bertugas sesuai dengan tantangan zamannya, kondisinya.
Sekarang di era medsos Bagaimanapun yang juga, begitu kuat. mengapa saya butuh jawaban Bapak? Karena Kompolnas ini lembaga yang dibutuhkan sesungguhnya. Ia memberi masukan pada Presiden, arah kebijakan tentang kepolisian Republik Indonesia, yang menjadi mata telinga masyarakat untuk memastikan kepolisian menjalankan tugasnya secara mandiri dan profesional, Pak Benny Mamoto. Tapi kemudian karena nila setitik rusak susu sebelanga, semua komentar Komnas HAM di dalam kasus-kasus besar lainnya itu kemudian diragukan. KM 50 misalnya atau banyak kasus lainnya. Tidakkah ini kemudian mencederai atau merusak citra Kompolnas? Ya, dalam konteks ini sekali lagi saya sampaikan, kami dengan segala keterbatasan kewenangan, akhirnya cara pengawasannya juga terbatas. Komnas HAM kan langsung panggil sana, panggil ahli, panggil ini untuk mendengar langsung dari sumbernya. Kami tidak bisa. Kami klarifikasi kepada yang menangani, nanti hasilnya bagaimana, itu kita kaji, kita nilai, kemudian nanti kepada pengadu kita sampaikan untuk ditanggapi dan sebagainya. Oke. Ketika nanti diberikan kewenangan penyelidikan, langkah kami lain, nggak mau dengar, turun sendiri kami. Pak Benny, kembali ke pertanyaan saya sejak awal. Jadi Bapak mengklarifikasi apa yang menjadi kecurigaan publik selama ini. Bahwa Bapak membangun komunikasi pada tersangka Ferry Sambo yang waktu itu masih menjadi Irjen Polisi yang menjabat sebagai Kadif Humas, Kadif Propam Mabes Polri. Bapak di sini mengatakan, saya ingin klarifikasi, sama sekali tidak ada komunikasi, tidak ada hubungan setelah kasus ini ada di media massa dan sama sekali tidak memberikan janji untuk menjadi pembela. Kami tidak ada komunikasi, sekali lagi, kan bisa dicek nanti dari HP-nya juga bisa, lewat orang sekelilingnya juga bisa, apakah saya ketemu dia, kemudian kalau ketemu itu sebelum peristiwa ini dan dalam konteks kedinasan. Jadi ketika ada anggota Kompolnas yang bertemu dengan Ferry Sambo pada waktu itu, dan kemudian melapor juga ya ke ketua harian itu Pak Benny Mamoto, dan Pak Benny melaporkan itu ke Menko Polhukam. Langsung Ibu Pungki langsung melaporkan ke Pak Menko Polhukam, Bapak saya dihubungi Ferry Sambo, diminta datang, saya tidak tahu masalahnya apa, tapi ternyata setelah sampai situ dia nangis-nangis cerita masalahnya begini-begini dan sebagainya. Kenapa? Itu sudah disampaikan. Sudah disampaikan. Sudah disampaikan. Dan apakah suasana itu membuat Kompolnas jadi mudah terharu? Kami dan percaya. Begini, kami masih perlu informasi lebih lengkap karena itu kan baru dari tangan dia. Nah, saya berharap informasi lebih lengkap tentunya dari yang menangani, yang notabene sudah mendengar saksi, kemudian sudah mengolah TKP dan sebagainya. Tapi ternyata dia bagian dari satu skenario, ya saya jadi korban. Benny Mamoto dituntut untuk dipecat. Apa tanggapannya? Kompolnas melalui Benny Mamoto banyak mendapat kritikan karena dianggap justru membela seseorang yang kini justru jadi tersangka kasus pembunuhan, yaitu Ferry Sambo. Saya bersama Irjen Polisi Purnawirawan Benny Mamoto. Pak Benny, Bapak tadi mengatakan bahwa saya menjadi korban. Menyesal nggak bahwa Bapak pernah terlalu jauh cepat mengambil kesimpulan? Yang pertama karena sumbernya ini Kapolres yang saya tahu integritasnya, rekam jejaknya, maka saya percaya. Ini menjadi catatan. Tapi kalau Kapolres itu sudah ada catatan yang enggak, saya tentunya meragukan. Begitu meyakinkan. Karena lihat orangnya ya? Pribadinya, begitu dia meyakinkan, menjelaskan, ada kasat reskrim dan sebagainya. Dan dia sudah rilis ke media. Ini tentunya ada konsekuensi bagi dia ketika berani merilis. Lain kalau antara yang dirilis dengan yang dijelaskan ke saya mungkin beda, itu mungkin lain lagi. Ini sama. Itulah yang kemudian menjadi bahan kami untuk mengomentari media. Dan pelajaran dari kasus ini, mohon maaf ketika media menghubungi mau dari manapun ya saya nggak punya bahan ya kami tidak layani, kami tolak.
daripada nanti salah ucap atau daripada nanti statementnya saya malah mengundang kontroversi, karena semua ini kan masih dalam proses. Oke, jadi sekarang Anda ngambek, nggak mau lagi dikontak media dan ngomong di media? Bukan ngambek, ketika saya tidak punya bahan itu mendingan enggak. Pelajaran sebenarnya. Ya. Untuk tidak, misalnya begini, untuk tidak langsung mengambil kesimpulan dari hanya satu versi saja. Betul. Ya, karena pada saat yang sama video itu kan kalau diambil tanggal 12 Juli dan mulai banyak yang menyiarkan itu di 13 Juli. 12 Juli sesungguhnya Presiden Jokowi itu mulai bicara dan mengatakan harus diproses hukum. Ini yang dilihat oleh banyak orang, Presiden Jokowi saja, dan saya percaya pasti Presiden Jokowi sudah memanggil Kapolri dan semua pihak terkait. Presiden Jokowi memiliki sensitivitas bahwa ada sesuatu yang janggal, sama seperti apa yang dipikirkan oleh banyak masyarakat Indonesia, sehingga ia minta proses hukum. Nah, Pak Beni, dalam kaitan ini saya mau mengutip banyak sekali orang yang minta Anda mundur, tetapi saya ambil dari anggota DPR Gerindra, ia Komisi 3, Desmond Mahesa, ia mengatakan bahwa Kompolnas yang diwakili oleh Benny Mamoto itu sudah tidak layak lagi di situ. Saya melihat Benny Mamoto harus malu. Kalau menurut saya, mantan jenderal harus punya malu. Benny Mamoto mundurlah dari Kompolnas. Yang pertama, saya tugas di Kompolnas ini tentunya melalui satu proses panjang sampai dengan dilantik, kemudian diberikan tugas. Nah, saya punya atasan. Ya, sampai hari ini tidak ada petunjuk apa-apa dari atasan kecuali kawal terus kasus ini. Atasan itu siapa? Ex officio? Pak Menko Polhukam. Ya. Kawal terus kasus ini sampai tuntas, laporkan ke beliau setiap ada progres, dan ini kami lakukan secara rutin. Sorry, saya ingin sekali nanya ini Pak. Bapak malu gak sih? Malu karena apa? Dibully abis. Sementara buliannya itu hanya sepotong dialog dari Kompas TV. Sepotong dialog. Kemudian ditambah narasi, diviralkan. Pembantu saya nunjukin, Bapak ada ini. Gimana? Sebagai manusia tentunya kita malu. Dan saya marah sekali kepada yang membuat skenario ini. Karena saya jadi korban. Ada nggak perasaan, sebagai pertanggungjawaban moral saya mundur aja? Sekali lagi, karena saya korban. Lain kalau saya meng-create skenario, kemudian memang punya tujuan tertentu, lain lagi. Ini saya kan korban. Beda dong. Saya korban, kemudian sekarang saya dipaksa untuk mundur atau disuruh untuk mundur, untuk mengikuti kemauan orang. Sementara yang saya lakukan sekali lagi, saya mencoba mencari sumber yang resmi. Soal sumber yang resmi ini ternyata berbohong atau penuh dengan skenario, ya dia harus kena sanksi dong. Nah, sekali lagi ini menjadi pelajaran bagi saya untuk ke depan bahwa dalam menyikapi kasus-kasus yang potensial akan menimbulkan kegaduhan, lebih baik saya tidak banyak memberikan komentar. Menko Polhukam sebagai ex officio Ketua Kompolnas tidak memberikan arahan atau sinyal apapun terhadap pengunduran diri Pak Benny Mamoto. Pak Benny juga merasa bahwa tidak perlu mundur karena Pak Benny merasa dan banyak orang juga menjadi korban dari desain kejahatan ini. Pak Benny mengatakan juga sebagai korban, sehingga rasanya, jadi saya ingin ulangi, Pak Benny merasa tidak perlu mundur. Tidak perlu mundur karena saya korban. Sekali lagi, saya korban. Lain kalau saya yang meng-create kasus ini, itu lain lagi. Kalau begitu, bisakah di forum ini, Pak Benny, paling tidak Bapak minta maaf karena telah ikut mengatakan sesuatu yang
bohong atau kebohongan pada publik? Saya tidak punya niat membohongi publik. Sekali lagi, saya tidak punya niat membohongi publik. Berbeda dengan saya punya niat membohongi publik. Berarti saya bekerja sama. Tetapi dengan kegaduhan ini, tidak ada salahnya untuk saya minta maaf. Dengan kegaduhan ini. Meskipun saya jadi korban, meskipun saya dipermalukan. Jadi Bapak, kalau saya ingin dengar sekali lagi, mungkin tanpa syarat, oh ini adakah misalnya ke lapangan hati untuk pada masyarakat Indonesia yang begitu marah pada Bapak. Dan sekarang Bapak sudah menjelaskan ya, saya mendapat klarifikasi dari Pak Benny Mamoto. Bisakah saya mendengar permintaan maaf yang tanpa conditional? Atau menurut Bapak, oh harus tetap ada syaratnya, saya itu minta maaf karena gaduh? Bukan. Sekali lagi, ini kan saya dibohongin. Dan saya tidak bermaksud membohongi publik. Beda. Jadi sekali lagi, kalau kegaduhan ini dianggap gara-gara saya, oke, terima kasih, saya mohon maaf. Saya maklumi kemarahan itu. Tapi itu bukan niat saya. Beda loh, kalau ada niat lain lagi. Baik. Irjen Polisi Purnawirawan Benny Mamoto, terima kasih untuk klarifikasinya. Makasih. Selamat malam Pak Benny. Malam. Sampai di sini Rosi, kita jumpa lagi minggu depan. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.